Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai settingan atau pengaturan pada aplikasi driver Maxim atau yang biasa disebut taksi driver, serta pembahasan mengenai fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita coba buka dulu aplikasinya yang telah kita download dari Play Store, App Store maupun dari website. Seperti ini, coba buka dulu. Oke, kita tunggu. Kita masukkan nomor login kita dulu. Setelah itu kata sandi. Oke, kita klik tidak dulu. Oke, maka tampilan awal seperti ini. Untuk memberikan akses ke lokasi pada mode latar belakang, kita klik lanjut aja di sini. Oke, kita klik, kita izinkan. Oke, kita izinkan juga panggilan telepon. Oke, saya coba model tampilan landscape untuk memudahkan teman-teman memperhatikan. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita akan diarahkan ke pilihan papan order. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara settingan ataupun pengaturan pada aplikasi driver Maximnya. Di sini saya menggunakan yang biasanya yang saya gunakan sendiri. Tujuannya sebenarnya untuk memudahkan teman-teman sendiri saat eksekusi orderan dengan menggunakan fitur-fitur yang kita inginkan. Oke, kita coba klik pilihan menu dulu. Sini kita nyalakan on dulu, ini auto on. Oke, kita klik menu dulu sini. Nah, di tampilan profil ini pastikan yang dua ini, layanan antar kota dan dalam kota itu aktif seperti ini. Ini artinya sudah aktif. Jika seperti ini maka tidak aktif. Oke, kita aktifkan agar seluruh orderan itu masuk. Oke, kita lanjut ke parameter. Oke, kita klik parameter dulu di sini. Pertama kita pastikan dulu wilayah kita. Kebetulan saya posisi wilayah Samarinda, saya pilih Samarinda. Oke. Dan kita masuk lagi ke parameter. Untuk bahasa sendiri tinggal teman-teman sendiri menyesuaikan yang mana lebih ingin digunakan. Kita pakai bahasa Indonesia. Untuk navigator sebaiknya tidak dipilih atau pilihan paling atas seperti ini, karena di Maxim sendiri itu memiliki navigasi yang tidak kalah bagus dengan navigasi Google Maps. Sudah ada navigasinya sendiri, kita tidak perlu repot-repot buka navigasi pihak kedua lagi karena akan memberatkan HP kita. Oke, kita klik yang tidak dipilih. Oke,
tampilkan peta di map, di peta di tab, pastikan aktif seperti ini. Untuk tema peta sendiri sebaiknya kita pilih otomatis. Kalau terang itu untuk tampilan siang, sedangkan gelap itu untuk tampilan malam yang biasanya warnanya hitam. Kita pilih otomatis saja di sini. Terus di bawah ada tombol zoom. Pastikan ini aktif untuk memudahkan teman-teman ketika ingin membesarkan ataupun memperkecil tampilan maps. Kita aktifkan di sini. Jika tidak aktif itu cara untuk memperbesar atau memperkecil itu dengan cara mencubit layar. Tapi jika kita aktifkan maka akan muncul tombol. Jika kita aktifkan itu akan muncul tombol dengan icon plus dan minus untuk memperbesar dan memperkecil. Terus di sini ada pilihan gunakan peta offline. Ketika kita ingin gunakan peta offline, ketika kita ingin mengaktifkan maka kita harus mendownload dulu petanya. Tujuannya yaitu agar ketika kita membuka maps tidak perlu menggunakan data lagi. Tapi jika teman-teman tidak ingin mengaktifkan juga silakan, aktifkan juga silakan. Contohnya jika ingin mengaktifkan seperti ini, maka kita harus mengunduh filenya dulu di kartu offline seperti ini. Oke, kita tinggal pilih peta mana yang ingin kita download seperti ini. Tapi di sini saya tidak ingin mendownload, tidak ingin menggunakan peta offline. Oke, saya balik. Jadi saya di sini menggunakan kartu online atau peta online. Di sini ada 4 pilihan, tapi di sini saya biasanya menggunakan peta yang pilihan yang paling atas yaitu taksi vektor. Sebenarnya kurang lebih sama semua sih tampilannya. Tinggal pilih yang mana yang lebih ringan menurut teman-teman. Saya di sini pilih taksi vektor. Oke, kita kembali. Hapus data. Ini pilihan hapus data sendiri. Itu biasanya setiap kita menyelesaikan orderan itu muncul berapa MB di sini. Itu tujuannya ketika kita ingin klik hapus data maka data-data riwayat kita itu akan terhapus. Menghapus file sampah. Itu kalau di lapangan mungkin ada opsi, teman-teman itu asumsi yang berasumsi bahwa jika ingin orderan gacor itu sering-sering hapus data. Itu sebenarnya persepsi yang salah karena bukan untuk peruntukannya. Ini tidak ada efek apa-apa kita klik hapus data. Terus kita lanjut ke fitur penampilan. Di sini ada tema malam. Ketika kita aktifkan maka yang kita gunakan itu tema malam, artinya yang untuk menghemat baterai. Tampilan agak gelap. Di sini saya tidak aktifkan. Terus di bawahnya itu ada tombol tema malam. Itu teman-teman bisa aktifkan di sini. Jadi nanti di menu papan order ada icon fitur tombol tema malam. Jadi kita tinggal menyesuaikan ketika ingin menyalakan tema malam, kita tinggal klik di icon tersebut. Terus di sini ada perubahan otomatis tema. Itu ketika kita aktifkan maka otomatis ketika malam akan otomatis terganti menjadi tema malam, ketika siang akan tampilan akan tema terang. Tapi di sini saya tidak aktifkan. Dan di bawahnya lanjut, ini ada ukuran teks, bisa kita klik.
Sini kita bisa atur besar atau kecilnya font tulisan. Besar, sangat besar. Di sini saya gunakan yang kecil, bisa juga sangat kecil, tapi saya bikin yang kecil aja, pilih yang kecil. Itu tinggal teman-teman menyesuaikan aja kebutuhannya, lebih senang tampilan yang seperti apa. Oke, kita simpan. Setelah ukuran teks itu ada ukuran baris di daerah. Tuh, kita tinggal pilih mana yang kiranya ingin dipilih. Ini fungsinya untuk memberikan jarak antara satu ibaratnya baris orderan di papan order itu jaraknya. Kita ingin jarak yang seperti apa nya, bisa normal, besar, ataupun yang lain. Di sini saya pilih tidak besar agar tidak terlalu panjang. Di sini di bawah ukuran baris daerah itu ada jenis ringkas order. Bisa diaktifkan ataupun tidak. Di sini untuk jenis ringkas order sendiri, ketika kita aktifkan itu tampilan orderan akan dipersingkat atau diringkas. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, tapi di sini saya pilih tidak aktifkan sebenarnya. Biasanya tidak saya aktifkan. Karena ketika jenis ringkas order ini diaktifkan, maka saya sendiri itu kesulitan untuk ketika ingin meminta order tidak tahu lokasi wilayah karena tidak tercantum di situ. Ini contohnya coba saya aktifkan, kita lihat contohnya di orderan. Kita balik dulu, kita buka papan order. Nah, contohnya seperti ini. Yang terlihat hanya titik penjemputan sama titik tujuan tanpa ada keterangan itu wilayah. Kita buka baru bisa kelihatan di bawahnya ya seperti ini, ada Jalan Ulin, ada nama jalannya, Darapakinda. Jadi jika kita aktifkan maka tampilannya hanya seperti ini. Jadi kadang kita tidak tahu ternyata itu dekat dari kita kalah cepat itu untuk meminta orderan. Beda dengan seandainya tidak kita aktifkan, contohnya seperti ini. Kita kembali dulu ke menu parameter, kita cari mana tadi jenis ringkas order, kita matikan, kita bandingkan dengan yang tadi ya, belum ada orderan. Contohnya seperti ini. Ini dia ada keterangan wilayahnya setelah selain titik penjemputan itu ada nama, entah itu nama kelurahan, kecamatan maupun nama jalan, itu biasanya ada keterangan di bawahnya. Jadi kita lebih tahu posisi orderan itu di mana, bukan hanya label di maps. Contohnya seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini tab utama di bagian kanan kita bisa aktifkan. Terus untuk sekarang di notifikasi, pastikan volume itu full atau 100%. Seperti
seperti ini. Ini kita bisa menggunakan bunyi standar ataupun bunyi custom yang kita inginkan, tapi di sini saya gunakan bunyi standar aja. Terus di bawahnya tuh ada fitur nada dering. Di sini kita bisa men-setting sendiri nada dering yang kita inginkan. Kita bisa klik lanjut. Sini kita pilih dulu mana kira-kira yang teman-teman suka untuk anunya, jenis output audionya yang paling nyaring yang mana, tinggal di tes satu persatu. Contohnya seperti ini. Oke, saya pilih yang dering aja, di yang rekomendasi. Oke. Nah, di sini di fitur tadi teman-teman bisa ngerubah sendiri notifnya, menyesuaikan yang ingin disesuaikan, tinggal atur sendiri. Misalnya ketika orderan masuk pengen punya nada sendiri, itu bisa diatur di sini. Ini contohnya order diberikan, misalnya yang ini kita klik, kita ingin punya nada sendiri, misalnya kita dengan notifikasi yang telah kita download sendiri, ini bisa diklik di sini. Tinggal kita pilih mau ngambilnya itu dari nada sistem ataupun dari pihak aplikasi pihak lain untuk cari nada dering. Di sini saya pakai standar aja, jadi saya sini klik batal. Oke. Ketika teman-teman sudah mengotak-atik di sini pengaturan suaranya, tapi teman-teman ingin mereset standarkan lagi, tuh bisa mengklik di icon di sini pojok kanan atas. Ini ada icon lingkaran panah, itu bisa diklik di situ. Kita pulihkan notif suaranya, tinggal klik pulihkan, itu maka akan kembali lagi. Oke, selanjutnya itu di bagian getar. Ketika kita aktifkan, maka ketika ada orderan masuk maupun notif yang lain itu akan ada getaran atau getarannya aktif. Terus kita aktifkan panduan suara seperti tadi, ini output audio, tinggal pilih yang mana yang paling recommended buat teman-teman untuk volumenya. Pilih aja masing-masing, tes satu-satu mana yang cocok kira-kira. Oke. Terus di fitur tambahan nih kita bisa aktifkan konfirmasi tindakan, kita aktifkan. Terus tombol iya atau tidak, oke atau batal, kita aktifkan. Ini yang biasa saya gunakan di pengaturan akun saya. Terus di sini ada pilihan tampilan permanen lampu layar. Jadi ketika kita buka aplikasi, selama kita tidak membuka aplikasi yang lain, maka layar HP kita tidak akan lock screen. Jadi ketika kita aktifkan ini, maka ketika kita buka aplikasi itu posisi HP itu selalu standby, tidak lock screen. Jadi yang berikutnya itu order dalam 2 kolom, kita aktifkan. Untuk panggilan melalui aplikasi kita aktifkan. Terus di sini ada tombol alarm. Jika kita ingin mengaktifkan, maka kita aktifkan seperti ini. Oke.
Untuk menu tombol alarm nanti akan saya jelaskan di sini setelah kita menyelesaikan parameter dulu ini. Terus berikutnya ada pilihan hubungi pengemudi di obrolan. Itu kita bisa mengklik, bisa memilih. Sini kita bisa pilih nama, login atau nonaktif. Di sini saya biasa menggunakan pilihan nama. Jadi ketika kita di perbincangan umum dan lain-lain itu, ketika kita membalas komenan teman-teman di perbincangan umum, biasanya yang muncul namanya. Nanti saya akan jelaskan juga itu di perbincangan umum. Kita selesaikan dulu di parameter. Jadi di sini kita pilih nama. Terus kita berlanjut ke di kompatibilitas. Ini yang biasa saya gunakan, saya aktifkan semua. Termasuk yang paling bawah itu salinan teks, untuk memudahkan teman-teman menyalin teks yang ada, entah itu di perbincangan umum dan atau di obrolan dengan pelanggan, bisa di copy paste. Oke, mungkin di sini sudah selesai. Jadi seperti ini. Siapa tahu teman-teman ingin mengikuti settingan akun saya, jadi saya coba pelan-pelan dulu scroll. Perhatikan area sudah kita isi, bahasa sudah kita isi, navigator tidak kita pilih, tampilan peta di tab kita aktifkan. Untuk tema peta otomatis, tombol zoom aktif, peta offline kita tidak aktifkan. Terus tema malam tidak kita aktifkan, tombol tema malam kita aktifkan, perubahan otomatis tema tidak kita aktifkan, ukuran teks yang kecil, ukuran baris di daerah itu pilihannya tidak besar, jenis ringkas order tidak kita aktifkan, tab utama itu kita aktifkan, volume 100%, bunyi standar aktif, getar aktif, panduan suara aktif, output audio itu yang ada pilihan direkomendasikan di aplikasi, konfirmasi tindakan aktif, tombol iya aktif, tampilan permainan lampu layar aktif, order 2 kolom aktif, gunakan shift aktif, alarm aktif, hubungi pengemudi di obrolan kita pilih nama. Nah, di sini kita aktifkan semua pilihan yang paling bawah. Oke, kita lanjut, balik dulu bahas masalah alarm tadi. Alarm yang ini, tombol alarm. Ketika kita aktifkan, maka fitur alarm akan muncul di aplikasi. Contohnya seperti ini, kita balik dulu. Nah, di profil ini ada fitur alarm di sini. Oke, kita balik dulu. Kalau kita matikan atau tidak aktifkan, maka di sini tidak akan muncul menu alarm yang tadi, itu tidak ada. Oke, kita aktifkan dulu untuk menjelaskan kegunaan dari alarm itu sendiri. Oke, kita aktifkan dulu. Kita balik ke alarm. Nah, di sini fungsi alarm itu sangat berguna bagi teman-teman di lapangan ketika ada terjadi trouble, entah itu di kendaraan, entah mogok, maupun insiden seperti kecelakaan, ataupun terjadi pertengkaran antar customer. Jika ingin teman-teman yang lain mengetahui adanya urgent di lapangan, itu bisa kita aktifkan agar teman-teman bisa menuju ke lokasi jika ada yang terdekat. Ya, contohnya seperti ini, saya nyalakan, maka tampilannya kan seperti ini. Kita klik dulu ini yang di icon sebelah kanan. Oke, modelnya seperti ini. Itu pengaktifan otomatis, itu ada timernya seperti ini.
Oke, berarti tadi kita tidak mengaktifkan. Jika kita ingin mengaktifkan, maka yang kita pilih yaitu yang ini. Kita klik tombol pengaktifan. Oke, kita aktifkan. Coba kita cek dulu di menu obrolan. Kita cek perbincangan umum. Nah, di situ maka akan muncul notif di HP teman-teman bahwa ada yang menyalakan alarm dengan detail lokasi. Ketika teman-teman ada yang ingin meluncur ke lokasi itu, mereka tinggal mengklik notif tersebut, maka akan navigasi akan mengarahkan ke posisi kitanya itu seperti ini. Nah, jadi ketika teman-teman biasanya itu ada yang menanyakan ada apa, misalnya kita ada trouble apa itu, mereka menanyakan, sebaiknya kita konfirmasi bahwa kita benar-benar dalam posisi butuh bantuan, bukan main-main. Karena kasihan juga teman-teman ketika kita mempermainkan alarm di sini. Jadi ketika teman-teman ingin menghampirin kita, itu mereka tinggal mengklik notif yang tadi itu, mereka tinggal mengklik ini, maka akan terarahkan atau dibuatkanlah navigasi menuju ke arah kita via aplikasi. Contohnya seperti ini, misalnya mereka teman-teman ingin menghampiri kita. Oke, mungkin di sini sudah paham fungsi alarm di aplikasi. Jadi ketika teman-teman ada apa-apa di lapangan itu, silakan menyalakan alarm. Oke, kita kembali lagi ke menu untuk mematikan alarm. Oke, kita matikan lagi. Oke, untuk pengaturan sendiri mungkin sudah selesai, tinggal kita bahas fitur-fitur apa sih yang ada di dalam aplikasi Driver Maxim. Oke, kita kembali dulu ke papan order. Oke, kita untuk di papan order sendiri itu ada fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam mengeksekusi orderan. Misalnya contohnya di sini di papan order itu ada icon ini yang tadi ini bulat setengah, itu artinya tema malam. Kita yang tema malam yang sudah kita aktifkan tadi, ketika kita klik itu langsung otomatis terubah menjadi tema malam seperti ini. Oke, kita balikin lagi ke tema terang. Di sini ada icon panah atas bawah, itu fungsinya seperti ini. Jadi pertukaran antara yang daerah dengan orderan. Jadi orderan di bagian bawah, daerah di bagian atas. Kita klik lagi, akan terganti lagi ya seperti ini. Terus di sini di pojok kanan di bawah auto itu ada settingan juga. Kita bisa ngatur di sini. Kita klik, kita tinggal sesuaikan settingan kita ingin seperti apa. Misalnya kita order terselesaikan, kita ingin taruh di paling atas, misalnya seperti ini. Kita tinggal tekan dan tarik dan geser. Ini kita tekan, geser, tarik ke atas. Oke. Terus misalnya ini kita naikkan juga, taruh ke sini. Terus ini kita taruh sini untuk memudahkan kita mencari orderan. Kira-kira yang penting-penting kita taruh di bagian paling atas, misalnya gini. Oke. Oke, mungkin ini sedikit sampel.
seperti ini. Tinggal menyesuaikan aja teman-teman yang gimana anunya untuk urutannya yang paling memudahkan teman-teman. Kemudian kita klik simpan. Oke, maka seperti itu sesuai dengan pilihan kita. Sama halnya di bagian daerah. Sama halnya di bagian daerah kita bisa men-setting sesuai keinginan kita untuk urutannya. Kita pengen daerah mana yang paling atas. Itu sebelum ini ada icon gembok. Sebelum icon gembok itu dibuka, maka ini tidak bisa terubah. Oke, kita coba klik dulu. Kita tinggal atur seperti tadi, misalnya seperti apa. Oke, setelah selesai kita bisa simpan lagi. Oke, sini sudah. Oke, kemudian itu ada icon di sebelahnya tadi, yang ini. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini tuh fitur untuk memfilter tarif. Fitur untuk memfilter tarif ini maksudnya itu filter orderan yang kita inginkan, ingin munculkan di papan order. Contohnya seandainya saya aktifkan semua, maka semua orderan akan muncul semua. Jadi tidak ada yang kita batasin, jadi semua orderan akan muncul seperti ini. Itu tidak langsung terubah, tapi tunggu beberapa saat sampai aktif. Oke, setelah kita simpan, maka seluruh orderan yang kita tadi pilih itu akan muncul semua. Contohnya seperti ini. Oke, coba kita setting dulu, karena settingan yang saya bikin itu seperti ini. Saya khusus ngambil penumpang aja, karena saya karena memang fokusnya di situ, dan juga tidak ingin banyaknya notif-notif yang masuk. Oke, saya coba simpan. Jadi saya di sini cuma pilih baik atau cuma ngambil penumpang aja. Jadi saya cuma menerima orderan jika orderan penumpang, jika ada orderan penumpang ada. Oke, saya simpan dulu. Maka itu tidak otomatis langsung terubah, tapi tunggu beberapa detik, bahkan biasanya agak lama dikit tuh. Coba kita tunggu dulu sampai terubah. Kita lihat perubahannya. Oke, notif sudah ada, filter tarif telah terinstall, cuma belum terubah otomatis. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terubah ini. Jadi yang muncul cuma orderan baik. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya kita menuju ke pilihan peta. Oke, tampilan peta seperti ini. Di situ di tampilan peta ada ikon yang berbentuk kepala panah. Itu artinya fitur navigasi. Ketika kita mengklik itu, maka kita akan tertarik di posisi kita lagi standby. Contohnya seperti ini. Ini kan masih acak, kita entah ada di mana. Ketika kita klik, maka akan muncul ke posisi kita. Coba kita klik dulu. Contohnya seperti ini. Oke, tuh seperti itu. Itu gunanya ikon kepala panah itu buat navigasi. Jadi kita akan diarahkan arahnya kemana, ke depan,
atau ke belakang, kanan kiri, itu akan menyesuaikan kita posisi berjalan. Oke, di sebelah kirinya itu ada icon plus dan minus yang fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan maps yang telah tadi kita aktifkan. Contohnya seperti ini, ketika kita mengecilkan tampilan maps, kita bisa klik icon minus atau tanda kurang seperti ini untuk melihat masih jauh atau tidak titik tujuan kita. Terus kita bisa klik icon plus lagi untuk memperbesar. Jika tadi di settingan parameter kita tidak aktifkan tombol plus dan minus, itu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan maps itu dengan cara dicubit layar seperti ini. Misalnya ini mencubit layar. Oke, kita klik icon panah lagi. Nah, ini icon panahnya misalnya kayak gini, kita lihat maps wilayah lain, kemudian kita klik icon panah, kepala panah tadi seperti ini, maka kita akan tertarik ke posisi kita standby. Penting ketika kita untuk merubah rute itu menggunakan itu icon kepala panah untuk mengepaskan, memfikskan titik pengantaran jika terlalu jauh. Tapi kalau cuma bedanya kurang lebih di bawah 500 meter tidak apa-apa, walaupun tidak pas benar-benar untuk menyelesaikan orderan. Yang bermasalah ketika terlalu jauh di atas 1 kilo, karena akan masuk pelanggaran itu kalau kita memaksakan menyelesaikan di bukan tempat seharusnya kita menyelesaikan orderan. Oke, selain itu di sini ada icon kompasnya, kita bisa mengklik, mainkan fungsinya seperti ini. Oke, mungkin di sini cukup untuk tampilan peta. Kemudian itu ada pilihan di proses. Nah, ini tidak bisa diklik sebelum kita mendapatkan orderan. Jadi fitur ini bisa kita klik ketika kita sudah mendapatkan orderan. Di situ ada fitur rubah rute, waktu tunggu, menu mulai jalan, dan lain-lain di situ untuk mengeksekusi orderannya. Oke, di situ cukup. Terus kita kembali ke pilihan obrolan. Oke, di sini kan saya sedikit bahas apa saja fitur-fitur yang ada di fitur obrolan ini. Kita klik dulu. Oke, kita back dulu untuk ke menu utama obrolan. Nah, ini menu utama obrolan seperti ini. Di situ paling atas ada notifikasi, biasanya pesan yang masuk dari aplikasi Driver Maxim. Contohnya seperti ini, kita klik dulu notifikasinya ada apa aja dalam sini. Oke, kayaknya jaringan kurang bersahabat ini, kita balik lagi coba. Oke, Oke, di sini ada fitur di atas. Pertama itu notifikasi. Oke, pertama itu di atas ada fitur notifikasi. Biasanya ada pemberitahuan akan muncul di situ. Oke, coba kita klik dulu di sini. Biasa enggak ada notifikasi tuh kalau jika kita memang tidak ada pesan yang masuk dari pihak aplikasi. Yang kedua itu di pengumuman. Pengumuman itu biasanya ada info-info penting dari aplikasi taksi driver sendiri. Contohnya seperti ini, kita coba klik dulu. Oke, di sini ada dua pilihan, yaitu pertama di atas Maxim Indonesia, yang kedua yaitu ID taksi. Ya, kita coba dulu ini yang ada di dalamnya. Kita buka dulu yang paling atas. Contohnya seperti ini. Ini notif-notif yang mungkin perlu kita ketahuin. Misalnya di sini pembelian atribut, itu keterangannya ada di sini.
dan lain-lain. Oke, kita balik lagi. Sini kita buka yang pilihan di bawahnya, coba kita klik. Biasanya ada info-info di sini, pengumuman. Oke, mungkin cukup di sini. Kita balik lagi tuh. Kemudian ini yang agak sering teman-teman gunakan, yaitu perbincangan umum. Di sini tempatnya kita silaturahmi sama yang lain, atau media buat kita berhubungan satu dengan yang sama dengan yang lain di lapangan, bisa bercanda gurau ataupun yang lainnya. Kayak seperti ini. Usahakan teman-teman ketika berbincang-bincang di perbincangan umum, usahakan dengan bahasa yang sopan dan ramah, jangan ada nuansa provokasi, kata-kata kotor dan lain-lain. Oke, ini contohnya teman-teman yang saling berinteraksi di perbincangan umum. Bisa teman-teman gunakan ketika pas narik tengah malam, ataupun yang biasa disebut teman-teman itu ngalong, untuk menanyakan satu sama yang lain posisi agar bisa saling merapat. Oke, contohnya seperti ini. Oke, jadi kita misalnya ingin membalas komenannya orang, kita tinggal ngetek aja di sini di nama. Oke, terus kita chat apa yang kita bahas. Nanti di tampilan HP yang kita tag itu modelnya seperti ini, berwarna hijau, artinya dia men-tag nama kita itu. Oke, kita kembali lagi. Kemudian itu di sini ada situasi lalu lintas. Itu sama halnya dengan fitur di perbincangan umum sebenarnya, cuma dia lebih khusus. Cuma banyak teman-teman tidak menggunakan fitur tersebut sesuai fungsinya. Sebenarnya situasi lalu lintas itu untuk kita saling memberikan info kepada teman-teman. Di sini misalnya wilayah ini ada banjir, ini macet parah, untuk hindarin lokasi ini. Nah, contohnya kecilnya seperti itu. Tapi di sini teman-teman menggunakan fitur ini sama halnya seperti perbincangan umum, untuk tempat wadahnya bercanda. Oke, terus kita balik lagi. Terus di buzzer itu sendiri juga seperti itu, digunakan teman-teman untuk hal-hal yang sama seperti di perbincangan umum. Sebenarnya ini ada fungsinya masing-masing. Di sini kita misalnya menawarkan apa yang ingin kita jual dan lain-lain. Oke, kita balik lagi. Terus di sini ada penawaran mitra. Oke, fungsinya seperti ini. Saat jaringan kurang bagus. Oke, di sini penawaran mitra yaitu biasanya itu info tentang tempat usaha yang bekerja sama dengan aplikasi Maxim. Contohnya di sini kita klik layanan kendaraan. Oke, di sini di notif ini ada dua. Untuk di wilayah saya itu ada dua. Untuk mitranya yang bekerja sama dengan pihak Maxim, coba kita klik dulu di sini apa yang mereka tawarkan atau jenisnya apa. Kita coba klik dulu. Oke, ternyata ada dua mitra. Yang satu itu Denso, artinya untuk model bengkel. Ini kalau tidak salah ini untuk bengkel mobil. Seperti ini. Di sini kita kalau klik ada keterangannya, tempat usahanya, syaratnya untuk mendapatkan diskon seperti apa. Kita balik lagi.
Kita buka lagi contohnya Starka Ultimotor, apa yang ditawarkan. Memberikan diskon 10% khusus pengguna Maxim. Tuh, sudah disertai harga-harga perbaikan. Ini lebih detail lagi. Oke, kita coba balik dulu. Mungkin di sini sudah cukup untuk pembahasannya. Kita klik tanda silang, kita balik. Oke, mungkin di sini sudah cukup. Coba kita kembali ke menu. Nah, di menu sendiri itu memiliki fitur seperti ini. Pertama di atas profil. Kalau kita mengklik profil, maka itu akan merincikan profil kita. Di situ kita bisa coba klik. Di sini ada keterangannya, login nomor HP, surat izin dan lain-lain, kendaraan kita, rating kita, email dan lain-lain. Oke, jika ingin melihat rating itu bisa klik di sini. Oke, contohnya seperti ini. Maka akan muncul tampilan rating. Kita balik lagi. Oke, nah di sini itu ada yang paling bawah itu pemeriksaan melalui foto. Kita bisa isi. Contohnya yang pertama ini, yang atas dulu. Kita klik, itu bisa kita isi foto kita dengan mengizinkan dulu kamera untuk di aplikasi. Contohnya seperti ini. Kita bisa foto pengemudi. Oke, jaringan kurang bagus, mungkin kita balik lagi. Di sini yang bagian setelahnya, yaitu yang di tengah, itu untuk SIM. Jadi kita bisa foto juga SIM-nya di sini. Oke, kita balik lagi. Itu yang terakhir itu KTP, kita bisa isi foto. Oke, kita kembali dulu. Di sini mungkin sudah cukup. Kita coba balik lagi. Nah, di sini tadi antar kota dalam kota sudah kita jelaskan. Sekarang di layanan. Layanan itu untuk mempertegas status kita di Maxim, karena di Maxim sendiri itu punya dua status. Contohnya seperti ini. Kita bisa klik lagi sekali. Nah, maka status kita akan kelihatan di situ. Di Maxim sendiri itu memiliki dua status. Yang pertama status bekerja, yang kedua prioritas. Artinya prioritas di sini kita lebih diprioritaskan ketika ada orderan, entah itu orderan terdekat maupun agak jauh. Jadi ada dua tipe bekerja dengan prioritas. Jika bekerja itu artinya kita masih bisa mendapatkan orderan. Kalau mau dibilang kasarnya itu sebenarnya orderan sisa yang tidak diambil oleh para teman-teman driver prioritas. Untuk prioritas sendiri itu notifnya seperti ini, ada statusnya prioritas ditingkatkan. Di Maxim sendiri itu untuk mendapatkan status prioritas, syarat utamanya itu kalau untuk di motor sendiri harus membeli atribut resmi di kantor. Setelah kita membeli atribut resmi di kantor, itu otomatis akun kita langsung aktif prioritas. Syaratnya harus atribut resmi. Oke. Kalau mobil sendiri itu untuk mendapatkan status prioritas, syaratnya yaitu dengan cara memasang stiker di mobil, atau yang biasa disebut teman-teman itu branding. Nah, untuk prioritas di mobil sendiri itu ada dua tipe, dua jenis. Yang pertama prioritas full, yang kedua prioritas semi. Yang full sendiri itu artinya pemasangan stiker full di mobil, di kendaraan.
mencakup kabin depan, pintu depan belakang, kanan kiri, serta kaca belakang. Keuntungannya sendiri ketika kita memasang prioritas full atau branding full, itu potongan di aplikasi untuk per orderan itu kena potongan hanya 5% per orderan. Dan kelebihan lainnya itu mendapatkan saldo per bulan dari aplikasi Maxim, saldo taksi driver atau saldo untuk akun kita buat narik per bulan. Nah, untuk prioritas yang berjenis semi sendiri itu potongan harganya, potongan saldonya per orderan itu dikenakan 13% dan tidak mendapatkan bonus saldo tiap bulan. Oke, kita balik lagi. Kemudian itu ada fitur uang. Oke, kita klik dulu. Di sini fungsinya untuk mengisi saldo akun kita. Oke, untuk pengisian saldo akun itu sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya tentang tata cara pengisian saldo di akun driver Maxim. Oke, mungkin kita bisa skip dulu, lanjut. Terus setelah itu alarm seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Terus parameter juga sudah tadi kita tahu, tempat untuk pengaturan di aplikasi sendiri. Setelah itu di dukungan kita coba buka dulu. Nah, di sini fiturnya seperti ini. Di dukungan sendiri itu yang pertama itu pekerjaan dengan aplikasi, kita bisa coba klik dulu. Oke, kita tunggu muncul. Oke, di sini tujuannya untuk pendidikan, kurang lebih step-step tata cara kita mengeksekusi orderan. Nah, kita bisa scroll ini karena saya model landscape. Kita bisa geser terus selanjutnya. Nah, ini akan dijelaskan model tampilan-tampilan ketika kita mendapatkan orderan. Oke, untuk tutorial realnya juga sudah ada saya buat di video pembahasan sebelumnya tentang tata cara mengeksekusi orderan di aplikasi driver Maxim yang lebih jelas di situ. Oke, kita keluar lagi, balik. Terus yang berikutnya itu pengetahuan dasar, kita coba klik dulu. Oke, kita tunggu. Nah, pengetahuan dasar itu seperti ini, kita bisa pelajarin langsung dari via websitenya. Oke, fitur-fitur yang ada seperti ini tentang orderan penumpang, aplikasi uang dan lain-lain, kita bisa cek sendiri di sini. Kita bisa ngelihat macam-macam di sini menunya. Misalnya kita klik profil, akan tampilan seperti ini. Kita loading. Maaf jika jaringan lagi kurang bersahabat. Oke, jika kita mengklik profil, maka profil kita akan muncul di sini detailnya, nama kita dan lain-lain, email, terus layanan, terus seperti ini.
Kalau untuk di websitenya sendiri, ketika kita buka layanan maka keterangannya adalah bekerja. Jadi yang realnya sebenarnya di aplikasi yang tadi, keterangannya prioritas ditingkatkan. Jadi ketika teman-teman membuka layanan via website seperti ini, melihat akun kita bekerja tuh jangan panik, karena memang semuanya di situ keterangannya bekerja. Tapi yang asli itu di aplikasi yang tadi kita buka layanan, statusnya seperti apa. Terus kita bisa klik di riwayat perjalanan, maka akan kelihatan itu orderan yang telah kita jalankan menurut tanggal. Ini orderan per masing-masing orderan itu ada keterangannya semua, jam berapa kilo dan tarifnya berapa. Di sini detailnya sudah ada semua. Sesuatu yang direncanakan mungkin kita lewatin dulu. Terus akun dan kartu kita lewatin dulu. Iklan di kendaraan seperti ini lewatin dulu, ini biasanya khusus mobil. Terus yang berikutnya ini agak penting, itu ya di statistik. Maka di statistik ini akan muncul tampilan seperti ini, yaitu statistik orderan kita per bulan itu seperti ini. Itu sudah ada totalnya semua bulan lalu. Terus ini lebih detail lagi per harinya, berapa orderan. Oke. Pengetahuan dasar yang tadi tampilan awal. Oke, cukup di sini, kita balik lagi. Terus di sini ada pekerjaan dengan aplikasi, kita coba klik. Di sini biasanya video tutor, tapi di sini kurang lengkap sih kalau saya bilang, karena juga berbahasa Rusia dan lain-lain. Oke, kita skip. Terus ini sini ada fitur feedback. Feedback itu ketika kita ingin ada keluhan kita, bisa kita utarakan di sini kepada aplikasi. Contohnya seperti ini, kita klik icon plus, kita bisa pilih Maxim Indonesia misalnya. Kita tinggal pilih jenis pengaduan kita, biasanya pesan untuk administrasi dan lain-lain. Kita tinggal klik di sini, lampirkan orderan kita, terus kita klik kirim. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada kabinet pribadi. Contohnya seperti ini. Kita akan masuk ke website taksi driver. Jadi kita tinggal pilih browser mana yang kita inginkan. Itu tampilannya seperti tadi sih sebenarnya, untuk seperti pengetahuan dasar yang tadi. Jadi di video tutorial saya sebelumnya sudah saya jelaskan di situ tampilannya lebih jelasnya tentang kabinet pribadi ini, yaitu dengan tema tutorial, cara ganti ataupun nambah kendaraan, ganti nomor HP, email dan lain-lain. Di situ sudah saya jelaskan fungsi dari kabinet sendiri ini. Oke, kita balik. Kita kembali ke papan order. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman biar lebih jelas lagi. Dan di sini terakhir saya perlu ingatkan, di aplikasi itu ada fitur auto. Kita bisa nyalakan atau matikan seperti ini. Kita nyalakan usahakan ketika kita nyalakan auto itu posisi kita memang benar-benar sudah siap buat mengeksekusi orderan. Jadi usahakan ketika kita menyalakan auto, pastikan teman-teman itu sudah siap, karena jika belum siap tahu-tahu ada orderan masuk,
entah kita ke kamar kecil atau yang lainnya masuk orderan, kita tidak sempat mengkonfirmasi, itu sangat disayangkan karena akan membuat performa rating kita jatuh